Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga kabar Ananda di rumah baik dan sehat ya. Ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Jangan keluar rumah jika tidak ada aktivitas yang tidak perlu. Isi waktu Ananda semua dengan belajar, mengerjakan tugas, membaca buku, dan melakukan aktivitas positif yang lainnya. Nah, karena kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka, maka kali ini kita akan belajar dalam jaringan atau belajar daring. Nah, Ananda semua, sebelum melakukan kegiatan atau aktivitas yang lain, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Begitu juga dalam pembelajaran kali ini. Baik, marilah kita berdoa dalam mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik Ananda semua, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang cerpen atau cerita pendek. Nah, pasti Ananda semua sudah tidak asing lagi kan dengan istilah cerpen? Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi makna, struktur, ciri-ciri, dan fungsi cerpen melalui penjelasan atau materi yang diberikan. Baik, adapun materi yang akan kita pelajari dalam cerpen meliputi yang pertama, pengertian cerpen, yang kedua, ciri-ciri cerpen, yang ketiga, struktur cerpen, yang keempat, fungsi sastra dalam cerpen, dan yang kelima adalah latihan. Nah, dalam latihan ini nanti akan menjadi bahan evaluasi dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, Ananda semua pasti tidak asing lagi kan dengan cerpen? Tapi, apakah Ananda semua tahu apa makna atau pengertian dari cerpen itu sendiri? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah jenis karya sastra berbentuk prosa yang bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi. Nah, tadi kan Ibu sudah mengatakan bahwa cerpen ini bersifat fiktif, artinya cerpen itu bersifat khayalan. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen meliputi yang pertama, terdiri kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, bersifat fiktif atau khayalan. Yang ketiga, selesai dibaca dengan sekali duduk. Yang keempat, hanya mempunyai satu alur saja. Yang kelima, isi cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang keenam, penggunaan kata yang dipahami oleh pembaca. Yang ketujuh, bentuk tulisan yang singkat. Yang kedelapan, penokohan dalam cerpen sangat sederhana. Yang terakhir yaitu kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam dari cerita yang disampaikan. Selanjutnya yaitu struktur cerpen. Nah, jadi cerpen juga memiliki struktur seperti teks-teks yang lainnya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang struktur cerpen. Yang pertama adalah abstrak. Nah, apa itu abstrak, Bu? Abstrak adalah gambaran awal dari cerita. Nah, abstrak ini bersifat opsional ya, jadi boleh ada dan boleh tidak. Struktur yang kedua yaitu orientasi. Nah, orientasi ini berhubungan dengan waktu, suasana, dan tempat yang ada di dalam cerita pendek tersebut. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi itu adalah urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Yang keempat yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks serta dimulai mendapatkan penjelasan dari konflik tersebut. Jadi, di sini itu sudah menjelaskan tentang konflik yang dialami sebelumnya. Baik, struktur yang kelima yaitu resolusi. Di sini, pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh pada masalah sebelumnya. Baik, struktur yang terakhir yaitu adalah koda. Nah, dalam koda ini terdapat nilai atau pembelajaran yang kita dapat dari cerpen yang telah kita baca.
Nah, Ananda semua masih semangat kan? Harus semangat ya. Baik, yang selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dalam cerita pendek. Nah, apa saja sih yang ada dalam unsur intrinsik cerita pendek? Yang pertama yaitu tema. Tema dalam cerita pendek adalah gagasan utama yang menjadi dasar cerita. Yang kedua yaitu alur. Alur adalah tahapan urutan kejadian pada cerita. Yang ketiga yaitu setting. Nah, dalam setting ini meliputi latar, tempat, waktu, dan suasana dalam cerita tersebut. Yang keempat yaitu tokoh. Nah, di sini tokoh itu adalah pelaku dalam cerita tersebut. Yang selanjutnya yaitu penokohan. Nah, penokohan di sini adalah sifat dari tokoh dalam cerita tersebut. Yang keenam yaitu sudut pandang. Nah, sudut pandang adalah cara pandang yang digambarkan pengarang dalam cerita tersebut. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu amanat. Nah, amanat adalah pesan moral yang dapat dipelajari dari cerita yang telah kita baca. Nah, setelah mempelajari unsur intrinsik cerpen, materi yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah fungsi sastra dalam cerpen. Ternyata ada ya fungsi sastra dalam cerpen? Pasti Ananda semua mau tahu kan? Baik, Ibu akan menjelaskannya satu persatu. Fungsi sastra dalam cerpen yang pertama yaitu fungsi rekreatif. Apa itu fungsi rekreatif? Fungsi rekreatif adalah memberikan rasa senang, gembira, serta menghibur para pembaca. Yang kedua yaitu fungsi didaktif. Fungsi didaktif ada untuk mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang ada di dalam cerita. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi estetis. Nah, estetis ini kita tahu bahwa estetis adalah keindahan. Jadi, fungsi estetis dalam cerita pendek yaitu memberikan keindahan bagi para pembaca. Baik, fungsi yang keempat adalah fungsi moralitas. Fungsi moralitas ini mengandung nilai moral sehingga para pembaca dapat mengetahui moral yang baik atau tidak baik yang terdapat dalam cerpen tersebut. Baik, fungsi yang terakhir yaitu adalah fungsi religius. Fungsi religius mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi pembaca. Baik, ternyata itu ya fungsi sastra dalam cerpen. Baik, Ananda semua, tidak terasa materi cerpen pada kali ini sudah selesai. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan latihan sebagai bahan untuk evaluasi kita pada pembelajaran kali ini. Ibu harap Ananda semua di rumah terus mengulang video ini sebagai pembelajaran kita kali ini agar Ananda semua di rumah dapat memahami lebih dalam tentang materi yang telah Ibu sampaikan. Baik, latihannya yaitu Ibu akan memberikan form yang setelah ini akan Ibu kirim. Lalu, Ananda diminta membuat sebuah cerpen karya Ananda sendiri. Lalu, jika sudah selesai, Ananda harus mengisi form yang Ibu kirim dengan membaca perintah yang terdapat dalam form tersebut. Nah, jika sudah, Ananda semua diminta untuk mengirim latihan tersebut. Nah, latihan ini akan menjadi bahan evaluasi pembelajaran kita pada kali ini. Jadi, Ibu harapkan Ananda semua mengerjakan tugas ini dengan baik dan benar ya. Nah, baik Ananda semua, karena penyampaian materi hari ini sudah selesai dan Ibu juga sudah memberikan tugas kepada Ananda semua, maka dengan ini kita mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin sebagai tanda berakhirnya pembelajaran kita pada kali ini. Kepada Ananda semua tetap semangat belajar di rumah dan ingat pesan Ibu tadi, jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan yang tidak perlu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.